bersama gue Intan di Bercerita. Seperti biasa teman-teman, semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari. By the way gengs, kalian tuh udah dengar belum sih? Akhir-akhir ini ada kasus pembunuhan terhadap perempuan yang jenazahnya ditutupi selimut dan dibuang. Kira-kira apa sih motifnya dan siapa ya pelakunya? Kalau gitu, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja guys kita masuk ke kronologinya. Jadi teman-teman, ditemukan ada jenazah seorang perempuan terbungkus selimut di pinggir tebing atau tepatnya di belakang Tugu Patung Gajah, Jalan Raya Banjar Cimaragas Ciamis, Kota Banjar, Jawa Barat pada hari Minggu 25 Februari 2024 sekitar jam setengah 12 siang. Saksi mata bernama Ais diberitahu sama warga sekitar nih bahwa telah ditemukan atau warga tuh mencium bau menyengat ya, dan diketahui ternyata ada sesosok mayat yang dibungkus oleh selimut. Mengetahui hal tersebut, saksi akhirnya mendatangi lokasi jenazah ditemukan. Setelah mereka melihat secara langsung, kemudian saksi itu langsung menghubungi ketua RW dan memberitahu perihal adanya warga yang menemukan jenazah di sisi tebing, tepatnya di belakang Tugu Patung Gajah. Mengatakan bahwa ada teman yang lihat ke sana, tetapi saat ini juga tidak tahu apakah itu mayat laki-laki atau perempuan ya. Terus saya melaporkan ke Polsek Banjar, dan selanjutnya Polsek Banjar juga melaporkan ke Polres. Akhirnya Polsek Banjar datang ke sini. Ya pas dievakuasi cewek cowok itu? Dari evakuasi perempuan ya. Setelah dicek nih sama kepolisian, kondisi jenazah tersebut sudah dalam keadaan terbungkus selimut dan kedua tangannya dalam kondisi terikat. Diduga juga korban meninggal sudah lebih dari 3 hari dan kondisi jenazahnya sudah dalam keadaan membusuk. Setelah dilakukan otopsi, diketahui bahwa korban ini bernama Indriana Dewi Eka Saputri yang usianya sekitar 25 tahun ya. Dia ini adalah warga Cipinang Pulo, Jakarta Timur. Dan setelah mendapatkan kabar dari kepolisian, pihak keluarga langsung dong mendatangi RSUD Banjar untuk memastikannya pada hari Selasa tanggal 27 Februari di sore hari. Kemudian dilakukan nih pemeriksaan terhadap keluarga. Lalu sang kakak korban bernama Roni menyebutkan terakhir kali adiknya ini pamit pergi ke puncak bersama teman-temannya. Dan Roni pun juga menyebutkan sang adik itu tidak pernah cerita kalau dia itu punya masalah. Iya. Ya mas sabar ya mas ya. Semua juga menunggu. Terakhir tanggal 15 dia minta, "Kak, tolong transfernya untuk itu." Udah itu. Terakhir udah saya lihat di sini. Udah nggak ada komunikasi lagi. Saya mohon untuk polisian, Polres Banjar, Polda Jakarta minta tolong untuk segera ditangkap. Ini kejam Pak, kejam. Dan dapat informasi juga ya guys, bahwa si korban ternyata memiliki pacar bernama Didot Aliansyah atau yang inisialnya DA. Akhirnya polisi melakukan penangkapan atas dirinya. Setelah dilakukan penangkapan, diketahui ya guys bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh pembunuh bayaran yang berinisial MR. Dan diketahui juga ternyata otak dari kasus ini ternyata si DA dan Devara Putri atau yang berinisial DP yang merupakan seorang caleg DPR RI. Jadi, kasus pembunuhan ini ternyata sudah direncanakan guys, sejak tanggal 15 Februari 2024 kemarin.
Jadi kasus ini berawal dari Didot Aliansyah yang merupakan kekasih dari korban yang juga ternyata menjalin hubungan nih dengan Devara Putri. Hal tersebut membuat Devara Putri cemburu dan meminta Didot untuk membunuh korban. Wah, ternyata mereka selingkuh ya. Tapi gue nggak tahu guys, yang mana selingkuhannya, yang mana pacar aslinya. Pasangan ini kemudian meminta MR untuk membunuh korban dengan janji akan diberi uang sebesar 50 juta rupiah guys. Jadi awalnya MR ini menolak, tapi karena kepepet dia terlilit hutang, akhirnya dia menuruti permintaan pasangan tersebut. Dari 50 juta yang dijanjikan, akhirnya baru terrealisasi itu sekitar 23 juta. Mereka merencanakan pembunuhan ini pada hari Selasa 20 Februari 2024. Jadi pada hari itu para pelaku dan korban ceritanya pergi ke Bogor nih pakai satu mobil. Di tengah jalan si DP dan si DA ceritanya pura-pura buang air kecil. Nah kebetulan si korban ini duduk di kursi depan. Kemudian si MR sebagai eksekutor itu duduk di jok kiri belakang, lalu menjerat korban dari belakang dengan menggunakan ikat pinggang. Sekitar 15 menit sampai korban meninggal. Setelah dipastikan meninggal, korban langsung dipindahkan ke jok belakang dan dipakaikan masker. Kemudian dibawa nih bermalam di Jakarta. Besoknya Rabu siang tanggal 21 Februari 2024, para pelaku berencana untuk membawa jenazah korban ke Pangandaran lewat tol Cipali Cirebon. Tapi saat tiba di Kuningan, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami kerusakan. Akhirnya pada tanggal 23 Februari sekitar pukul 2 dini hari, DA dan DP mengeluarkan jenazah dari mobil. Dan mereka tuh sempat mengambil barang-barang milik korban, yaitu berupa jam tangan Rolex dan tas LV yang kemudian dijual oleh pelaku dan laku sebesar 54 juta. Sedangkan si MR ini membuang jenazah tersebut ke jurang yang ada di belakang Tugu Gajah. Setelah itu akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan polisi sudah menangkap 3 orang tersangka terduga pelaku pembunuhan dan ketiganya ini berhasil diringkus pada Kamis 29 Februari 2024 di wilayah Jakarta. Pelaku ini sempat membahayakan polisi ya, dan akhirnya mereka dihadiahi timah panas oleh polisi. Saat ini para penyidik masih melakukan pendalaman terhadap motif awal dan kronologi dari pembunuhan tersebut. Begitu juga dengan hubungan antara pelaku dengan korban masih didalami nih sama polisi. Dan polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah selimut dengan motif yang berbeda, 1 buah baju tank top warna hitam, dan 1 celana panjang warna putih bergaris hitam. Akhirnya para pelaku ini dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan, lalu pasal 365 ayat 4 KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. So, itu dia teman-teman kasus pembunuhan terhadap perempuan yang ternyata pelakunya ini adalah kekasih dan selingkuhannya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar kita. Dan buat kita semua ya, hati-hati nih kalau punya kekasih. Coba dipastiin dulu ya, dia setia atau enggak. Takutnya kan tiba-tiba di belakang dia main gila ya kan, gak ada yang tahu. Dan hati-hati juga nih kita kalau mau cari pasangan, apalagi masih pacaran, yang pasti tujuannya akan ke jenjang yang lebih serius. Sebelum menyesal di akhir ya kan, lebih baik kita tuh tahu bejatnya di awal. Dan thank you banget buat kawan-kawan bercerita yang sudah setia nontonin kita dari awal sampai video kita yang kali ini. Dan buat teman-teman, ayo dong ya, supaya gue makin semangat kontennya. Kita bakal tunggu nih ide-ide kalian, ide-ide brilian kalian untuk konten kita selanjutnya. Dan
Dukung terus channel ini ya dengan like, komen, dan subscribe. Yang paling terpentingnya adalah jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Oke, kalau gitu gue Intan pamit undur diri and see you. Bye-bye.